Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nanda Wafa Nabila, mahasiswa S1 PGSD Nonrek semester 3 dengan NIM 2286206152. Kali ini saya akan menampilkan satu video dengan judul Interaksi Sosial dan Sosialisasi. Video ini saya buat demi memenuhi salah satu tugas PLSBT dengan dosen pengampuh Bapak Rusdial Marta MPD. Baiklah teman-teman semuanya, pertama kita akan membahas mengenai interaksi sosial dan sosialisasi. Interaksi sosial merupakan syarat utama terjadinya aktivitas sosial. Interaksi sosial merupakan hubungan-hubungan sosial yang dinamis menyangkut hubungan antara perorangan, antara kelompok, dan kelompok manusia atau antara perorangan dengan kelompok manusia. Interaksi sosial sangat berguna untuk mempelajari banyak masalah dalam masyarakat. Interaksi sosial menyebabkan individu atau kelompok saling mempengaruhi satu sama lain sepanjang hidupnya. Adapun syarat-syarat terjadinya interaksi sosial yaitu yang pertama, kontak sosial secara harfiah. Kontak sosial berarti terjadi hubungan secara fisik. Akan tetapi, sebagai gejala sosial, kontak dapat terjadi baik secara langsung maupun tidak langsung. Terjadinya kontak sosial tidak hanya bergantung dari tindakan seseorang, tetapi juga berdasarkan tanggapan atau respons seseorang terhadap tindakan tersebut. Misalnya, ketika seseorang melambaikan tangan, maka respons dari pihak lain yaitu membalas dengan lambaian tangan. Yang kedua, komunikasi. Arti terpenting komunikasi adalah seseorang memberikan tafsiran terhadap perilaku atau informasi atau berita kepada orang lain. Orang yang bersangkutan kemudian memberikan reaksi terhadap perilaku atau informasi atau berita tersebut. Ciri-ciri interaksi sosial itu ada 4. Yang pertama yaitu terdapat komunikasi menggunakan simbol-simbol atau lambang. Yang kedua, jumlah pelaku 2 orang atau lebih. Yang ketiga, terdapat tujuan yang akan dicapai. Yang keempat, terdapat dimensi waktu meliputi masa lalu, masa kini, dan masa depan. Selanjutnya, faktor-faktor yang mempengaruhi interaksi sosial. Ada 6. Yang pertama yaitu simpati, yang kedua empati, yang ketiga imitasi, yang keempat sugesti, yang kelima motivasi, dan yang keenam identifikasi. Jenis-jenis interaksi sosial. Yang pertama, interaksi antara individu dan individu. 2. Interaksi antara individu dan kelompok. 3. Interaksi antara kelompok dan individu. 4. Interaksi antara kelompok dan kelompok. Nah, selanjutnya kita akan membahas sosialisasi. Sosialisasi merupakan proses sosial yang dialami seseorang atau kelompok untuk belajar mengenali serta menghayati pola perilaku, sistem nilai, dan norma yang berlaku dalam masyarakat. Dengan sosialisasi, individu dapat berkembang menjadi pribadi yang diterima masyarakat. Menurut G. Herbert Mead,
Pembentukan diri seseorang berlangsung melalui pengambilan peran atau role talking. Ketika lahir, manusia belum mempunyai diri atau self. Diri manusia berkembang tahap demi tahap melalui interaksi dengan anggota masyarakat lain. Setiap anggota baru harus mempelajari peran-peran dalam masyarakatnya. Dalam proses ini, seseorang belajar mengenai peran apa yang dijalaninya dan apa yang dijalankan orang lain. Setiap individu mengalami sosialisasi sesuai tahapannya. Nah, kita akan membahas tahapan sosialisasi. Adapun tahapan sosialisasi sebagai berikut. A. Tahap persiapan atau preparatory stage. Tahap persiapan merupakan tahap pemahaman tentang diri sendiri. Pada tahap ini, anak mulai melakukan tindakan meniru meskipun belum sempurna. B. Tahap meniru atau play stage. Play stage merupakan tahap anak dapat meniru perilaku orang dewasa secara lebih sempurna. Pada tahap ini, anak sudah menyadari keberadaan dirinya dan orang-orang terdekat serta mampu memahami suatu peran. C. Tahap siap bertindak atau game stage. Pada tahap ini, anak mulai memahami perannya dalam keluarga dan masyarakat. Anak juga mulai menyadari peraturan yang berlaku. D. Tahap penerimaan norma kolektif atau generalized order. Pada tahap ini, anak sudah mencapai proses pendewasaan dan mengetahui kehidupan bermasyarakat dengan jelas. Anak juga mampu memahami perannya dalam masyarakat. Nah, selanjutnya tujuan sosialisasi. Tujuan sosialisasi sebagai berikut. A. Menciptakan integrasi masyarakat. B. Mencegah terjadinya perilaku menyimpang. C. Mewariskan nilai dan norma kepada generasi penerus. D. Membantu individu untuk beradaptasi dengan lingkungan sekitar. E. Memberikan pengetahuan yang berhubungan dengan nilai dan norma sehingga dapat diterapkan dalam kehidupan bermasyarakat. 3. Bentuk sosialisasi. Sosialisasi ini terbagi dalam beberapa bentuk, yaitu sebagai berikut. A. Sosialisasi langsung. Sosialisasi langsung ini merupakan tahap sosialisasi yang dilakukan secara face-to-face tanpa menggunakan media perantara atau alat komunikasi. Melalui sosialisasi ini, subjek sosialisasi dapat menilai keberhasilan pesan yang disampaikan melalui sikap, mimik muka, dan argumentasi yang disampaikan. B. Sosialisasi tidak langsung merupakan sosialisasi yang dilakukan menggunakan media atau perantara komunikasi. Subjek dan objek sosialisasi tidak berada dalam konteks ruang dan waktu yang sama. C. Sosialisasi primer merupakan tahap sosialisasi pertama yang diterima individu di lingkungan keluarga. D. Sosialisasi sekunder merupakan bentuk sosialisasi yang terjadi di lingkungan sekolah, lingkungan bermain, lingkungan kerja, dan interaksi melalui media massa. E. Sosialisasi represif merupakan bentuk sosialisasi yang bertujuan mencegah terjadinya perilaku menyimpang.
Sosialisasi represif ini berkaitan dengan pemberian hadiah atau reward dan hukuman atau punishment. F. Sosialisasi partisipatoris merupakan bentuk sosialisasi yang dilakukan dengan mengutamakan peran aktif objek sosialisasi dalam proses internalisasi nilai dan norma. G. Sosialisasi secara formal merupakan bentuk sosialisasi melalui lembaga-lembaga formal seperti sekolah dan kepolisian. H. Sosialisasi secara nonformal merupakan bentuk sosialisasi melalui lembaga nonformal seperti masyarakat dan kelompok bermain. Ini saja yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.